ngaku-ngaku sahabat polisi itu siapa sih yang bertato dan pakaian yang gak sopan dilihat di media? Aduh, ampun deh. Dengar ya kalian, kalian itu baru sahabat polisi. Saya nih anak polisi, abang-abang saya polisi dan sebagainya. Malu kalau ngelihat kelakuan polisi itu tidak sesuai dengan Tribrata dan Catur Prasetya. Ingat ya, kalian jangan cuma mau ngebanggain polisi, tapi kelakuan kalian tidak membanggakan. Ngerti? Terutama kamu tuh perempuan. Bertato, tapi bahasa kamu tuh tidak mencerminkan seorang yang punya intelektual. Malu, tau nggak? Saya atas nama pribadi nggak setuju dengan kamu mengecam Najwa Shihab lah, apalah semuanya yang kamu pikir kamu yang paling pintar. Makanya kamu harus jaga juga dong. Kalau mau di sosial media, rapikan baju kamu. Jangan tuh bertato, ya. Malu-maluin, tau nggak? Siapa sih itu dia? Guys, tolong ya, cari informasi soal dia. Saya akan cek dan lacak tuh orang. Semoga Anda tidak terlibat hukum ke depannya. Kalaupun terlibat hukum, jangan bicara kriminalisasi, oke? Najwa Shihab, ketika edukasi dianggap provokasi. Hey good people, be smart, okay? Sebetulnya apa sih yang salah dengan perkataan Kanana? Di sini ada kalimat jangan mau ditakut-takuti polisi. Betul lah, jangan mau. Kenapa jangan mau? Karena konotasinya takut itu nggak baik loh. Takut itu buruk menurut saya. Yang baik itu segan. Takut dengan segan berbeda ya. Ketika orang takut itu seolah-olah menyeramkan. Sementara polisi itu kan salah satu bagian dari pelayanan masyarakat ya kan. Harusnya mengayomi. Jadi nggak boleh takut sama polisi. Bolehnya segan. Satu kalimat ya. Kalimat kedua, suruh urus dulu Verdi Sambo. Betul. Ini saya catat ya. Itu tandanya sebagai pembuktian kepada masyarakat bahwa polisi mampu sehingga memberikan kembali ketenangan dan rasa percaya kami sebagai masyarakat yang hilang saat ini atas kasus baku tembak. Yang ketiga, sepanjang kita tahu yang kita lakukan benar dan tidak merugikan orang lain, jangan mau ditakut-takuti dengan pasal. Garis bawahi ya, tidak merugikan orang lain. Di sini ada kalimat kita juga bisa belajar pasal, ada ajakan untuk belajar. Kita juga tahu hak-hak kita sebagai warga negara. Ada ajakan untuk yuk tahu haknya yuk. Yuk belajar yuk tentang pasal. Kalau tidak tahu, cari tahu. Ada kalimat seperti itu. Itu perfect menurut saya. Lantas, salahnya di mana? Di sini edukasi loh. Kenapa dianggap sebuah provokasi? Kalau dikait-kaitkan dengan oknum atau satu instansi, ya itu kan menjadi resiko sebuah seragam. Bukan berarti semua kan? Apa ada kata-kata semua di situ? Polisi ya polisi. Semua polisi di Indonesia. Nah barulah. Coba cerna. Jangan gampang tersulut. Atau jangan mudah menarik kesimpulan. Nikita ribut dengan presenter Najwa, situasi kini makin memanas. Pegiat media sosial Nikita Mirzani ribut dengan presenter Najwa Shihab gegara pernyataan Najwa yang mengkritisi polisi. Dalam sebuah tayangan video, Najwa mengatakan bahwa publik tidak perlu takut terhadap polisi yang menakut-nakuti dengan pasal-pasal. Selama kita yakin bahwa kita benar, tidak perlu takut kepada gertakan polisi. Kita juga bisa belajar mengenai pasal-pasal. Berikut kata Najwa. Tiba-tiba Nikita membuat unggahan menyerang Najwa. Nikita mempertanyakan apakah Najwa pernah dikecewakan oleh polisi. Nikita juga mengatakan bahwa Najwa sekarang menjadi pengkritik keras polisi dan rezim Jokowi karena pernah mengalami retak hati. Retak hati Najwa, kata Nikita, karena Najwa kecewa setelah gagal menjadi menteri. Kata Nikita, Najwa berharap menjadi menteri pendidikan pada masa kepresidenan Jokowi yang kedua.
Tapi ternyata Jokowi lebih memilih Nadiem Makarim ketimbang Najwa. Nikita juga mengatakan, semoga Najwa bisa menjadi menteri pada kabinet presiden mendatang. Tapi Nikita mempertanyakan mengapa Najwa begitu berambisi terhadap kekuasaan untuk menjadi menteri. Bukankah lebih baik menjadi presenter berita, bisa mewawancarai pejabat manapun? Nikita muncul sebagai pembela polisi yang dalam bulan-bulanan terakhir ini citranya sedang remuk gegara kasus Verdi Sambo. Publik tahu ternyata Nikita mempunyai hubungan dengan Verdi Sambo. Hal itu terlihat dari beredarnya chat pribadi Nikita dengan Verdi Sambo. Dalam chat itu, Nikita menceritakan kasus KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya dari mantan suaminya. Dari chat itu tergambar bahwa Nikita punya hubungan yang cukup dekat dengan Verdi Sambo. Karena itu serangan Nikita terhadap Najwa bisa dimaklumi. Mungkin Nikita merasa gerah karena Sambo diserang oleh Najwa. Karena itu Nikita mengambil inisiatif untuk menyerang balik Najwa. Masih belum jelas apakah serangan itu inisiatif pribadi Nikita atau inisiatif pihak lain yang menjadi sponsor. Dalam banyak unggahannya, Nikita memang terlihat mempunyai jalur informasi yang cukup valid kepada Polri. Sebagai selebritas media sosial yang terkenal, Nikita bisa saja dipakai untuk membela dan memperbaiki citra Polri yang sedang hancur-hancuran. Salah satu yang disampaikan Nikita adalah soal generalisasi Najwa terhadap institusi Polri. Pada bagian akhir videonya, Nikita mempertanyakan mengapa Najwa menyerang Polri sebagai institusi dan tidak menyebut oknum polisi dalam kasus Sambo. Najwa belum bereaksi terhadap serangan Nikita. Netizen banyak yang membela Najwa dan memintanya tidak merespon Nikita. Banyak netizen yang menyerang balik Nikita yang disebut pansos. Panjat sosial mencari popularitas dengan menyerang Najwa Shihab. Nikita lebih banyak menyerang Najwa secara pribadi. Cara berargumen yang menyerang pribadi semacam ini disebut sebagai ad hominem. Dalam ilmu logika, cara berargumen ad hominem berada pada posisi paling bawah dan sekaligus menunjukkan kualitas intelektual yang rendah bagi orang yang memakai argumen itu. Argumen ad hominem yang ditunjukkan Nikita menunjukkan kelas intelektualnya yang sangat berbeda dengan Najwa. Karena itu banyak yang menyarankan kepada Najwa supaya tidak merespon Nikita karena dua sosok itu memang beda kelas. Di bagian akhir video yang berdurasi 1,37 menit itu, Nikita memberi saran kepada Najwa supaya tidak melakukan generalisasi terhadap Polri dalam kasus Sambo. Seharusnya Najwa memakai diksi oknum untuk menyebut polisi yang melakukan kesalahan. Sangat mungkin Nikita tidak paham mengenai istilah oknum dan latar belakang kemunculannya. Dulu di masa Orde Baru, setiap berita kekerasan yang dilakukan aparat media sering menunjuk pelakunya sebagai oknum. Akibatnya, pertanggungjawaban lembaga atas kesalahan anggotanya seringkali luput dari perhatian. Tidak heran, kemudian jika permasalahan serupa terus berulang pada institusi yang sama karena tak ada perbaikan institusional. Kebiasaan media menggunakan diksi oknum untuk menjelaskan kesalahan individu dalam institusi itu bisa ditilik sejak Orde Baru. Orde Baru membudayakan diksi itu, terutama untuk kalangan wartawan. Dengan menyuburkan kekebalan institusi, kepentingan publik akan lembaga aparat negara yang sehat, transparan, dan akuntabel, akhirnya tidak akan ada reformasi yang menyerukan di level institusi. Kasus Sambo harusnya menjadi pintu masuk bagi reformasi total di level institusi Polri. Tapi dengan oknumisasi, maka reformasi akan mendekar rendah. Penyelesaiannya berhenti pada level oknum saja. Era media sekarang sudah berubah dengan munculnya media sosial yang melahirkan para selebritas dan influencer. Kebiasaan oknumisasi masih tetap berlaku di media mainstream
dan sekarang disusupkan kepada para aktivis media sosial. Kasus Ferdy Sambo jelas tidak bisa disebut sebagai kasus oknum karena jaringan kejahatannya sudah meluas sampai ke lini-lini penting institusi Polri. Upaya oknomisasi yang dilakukan Nikita Mirzani akan sia-sia karena publik sudah jauh lebih cerdas ketimbang Nikita.